Mendengarkan. Kau mau ikut denganku menemui Momina? Lihat. Pada saat ini, kita seharusnya bersama anak-anak kita. Mereka dalam masalah. Dan ketika dalam kesulitan, kehadiran orang-orang yang kita sayangi memberi kekuatan. Afan, menurut aturan, anak-anak Anda harus bersama Anda. Karena rumah anakmu adalah ini, bukan yang itu. Saya berbicara kepada Anda tentang Momina. Dia telah melalui kesengsaraan seperti itu. Apakah Anda punya ide? Lagi pula Amtul, dia seorang gadis. Dia pasti sangat khawatir. Dan apa saja yang telah ia lalui selama 2 hari itu. Afan, kau mengatakan apa yang ada dalam hatiku. Ya, dia seorang gadis. Dia keluar selama 2 hari. Terjadi padanya selama 2 hari itu. Namun hanya dia yang tahu tentang itu. Kita harus menghadapi orang-orang di luar sana dan menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan. Saya telah menghadiri 1000 panggilan sejak pagi. Semua orang bertanya apakah gadis itu diculik untuk tebusan atau itu akibat permusuhan. Jawaban apa yang harus saya berikan? Katakan padaku, apa yang harus kukatakan pada mereka? Bahwa sendiri dan kembali sendiri. Demi Tuhan Afan, maafkan aku tidak bisa menceritakan yang baru. Cerita sekarang. Apa yang mungkin terjadi padanya di sana? Siapa yang akan menjadi saksi atas semua hal ini? Katakan padaku. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Jika kau ingin pergi, datanglah. Kalau tidak, aku yang akan pergi. Apa maksudmu? Kamu ingin mengatakan bahwa aku sudah gila karena aku berbicara seperti itu? Ini. Aku tidak tahu apakah kamu sudah gila atau belum. Tapi cara kamu berbicara akan membuatku marah. Saya pergi. Astaga. Gadis itu meninggalkan dirinya sendiri dan kembali sendiri. Apa yang akan kukatakan pada siapapun? Nih, nak, aku bawa makanan buat kalian berdua. Roti pipihnya panas. Kamu di sini. Semuanya terbakar dan di sana Sami ada di rumah sakit. Aku memintamu untuk tidak membuat dirimu terlalu tersedia untuk dia. Anak-anak adalah anak-anak. Mereka menemukan pangkuan yang mirip dengan ibu mereka dan mereka menjadi milik mereka. Arham-san, silakan makan makanannya. Dan memberi makan Momina juga. Ya, terima kasih Bibi. Makan makanannya. Saya tidak ingin makan. Anda memakannya. Jika memungkinkan, bantulah satu hal. Tolong bawa saya ke Sami, di rumah sakit. Aku seorang wanita. Sekarang, saya takut. Saya tidak tahu musuh apa yang akan bersembunyi dalam bayangan. Apakah kamu mengejekku? Tidak. Aku tidak bisa mengejekmu. Wanita tak berdaya hanya bisa memohon, tak ada yang lain. Kamu makan saja makanannya, aku akan membawamu ke rumah sakit. Saya tidak mau makan. Saya belum makan selama 2 hari dan saya masih hidup. Kenapa kamu berantem sama makanan? Makan aja. Biarkan aku mati saja. Lebih baik mati sekarang daripada mati setiap hari. Sampai aku hidup. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini? Apa salahku? Jika aku salah, hukumanku tidak sesuai dengan kesalahanku. Akhir. Tahukah kamu apa kesalahanmu? Kamu adalah istri Arham. Arham adalah orang pertama yang menghormati wanita itu. Lalu dia memberinya kehormatan cinta. Gadis yang duduk di depannya sekarang. Dia sangat menghormatinya. Dan dia sangat mencintainya. Gadis ini ada dalam jangkauannya. Tapi dia masih menunggu. Untuk saat itu, ketika dia akan membawanya pulang dengan penuh kehormatan.
Dan kemudian dia akan meminta haknya. Mengapa kamu begitu mencintaiku? Jangan lakukan itu. Aku tidak pantas mendapatkan begitu banyak cinta. Jangan terlalu mencintaiku. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था मन्नत मुराद मेरी तू Arham. ही दुआ था Arham. रिश्तों के मान सारे Arham. झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां हो हारा दिल सजना वे हारा दिल. Gadis itu melarikan diri Kasid. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dengarkan aku, mari kita pergi dari sini. Jika kita tetap di kota ini, kita harus terus bersembunyi. Ini adalah degradasi tanpa alasan. Dan bagaimanapun juga, aku telah melihat kekeraskepalaan gadis itu. Dia tidak akan pernah milikmu. Kamu belum tahu kekeraskepalaanku. Omong kosong lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan menculiknya? Saya tidak mengerti. Apa yang akan Anda peroleh darinya? Anda sangat mudah merasa takut. Anda tidak harus mencari keuntungan Anda sendiri dalam segala hal. Aku adalah seorang pria yang beriman. Misi saya adalah membantu orang lain dalam pekerjaan mereka. Dimengerti. Berikan aku ponsel. Aku harus menelepon seseorang yang penting. Berikan aku. Anda tidak dapat menghubungi nomor yang Anda inginkan saat ini. Apa yang telah terjadi? Telepon mati. Tidak terjadi apa-apa jika telepon mati. Aku juga tahu alamat rumahnya. Akankah Anda melihatnya? Beritahu saya. Kurir, polisi. Halo Amtul, saya sudah punya. Anda, beraninya kau masuk ke rumahku? Berangkat sekarang, pergilah dari sini. Saya datang ke sini untuk melakukan pengecekan dan penyeimbangan. Apa itu cek dan saldo? Saya tidak berbicara dengan orang yang datang dari jalan pencuri. Apakah kamu mengerti? Berangkat sekarang juga, atau aku akan memanggil pengawalku. Tidak, 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 tidak. Sebelum melakukan kesalahan seperti ini, pikirkan dulu apa yang akan terjadi. Katamu kepada orang yang datang. Amtul, Gu. Jika aku mau dari jalan yang lurus, niscaya akan sulit bagimu. Bagaimanapun, polisi mengejarku. Dan aku tidak punya tempat tinggal. Dan tidak ada yang lebih dari sekedar tempat yang nyaman dan aman untuk aku selain rumah ini. Bukan. Apa? Aku tidak pantas mendapatkan cinta sebanyak ini. Jangan terlalu mencintaiku.
Halo. Halo. Ya, Momina telah datang. Dia ada di rumahnya, jika kamu ingin bicara, silakan saja. Farah sudah menceritakan semuanya padaku, tapi aku ingin bicara padamu. Ada berita buruk. Saya menginginkan kerjasama dan bantuan Anda juga dalam hal ini. Mungkin ini keraguanku. Kerjasama apa? Tolong bicara dengan jelas. Orang-orangku telah menemukan ponsel Kasit. Nomor terakhir di ponselnya adalah seseorang bernama Amtul. Bahwa dia telah menerimanya. Saya tahu dari Faras bahwa nama ibumu adalah Amtul. Halo. Halo, Arham. Wah, seharusnya kau mendengarkan aku. Ya, tapi setiap kali aku memikirkan Momina, aku teringat Nyonya Amtul. Hanya Amatul Begum yang terlintas dalam pikiran. Arham. Saudari. Saudari. Jika kamu tidak mau membantuku, siapa lagi yang akan membantuku? Katakan padaku. Lagi pula, misi kita sama. Benar. Duduk. Silakan duduk. Ini rumahmu sendiri. Duduk. Apa yang aku katakan? Bahwa kita berdua bisa membuat kesepakatan yang akan menguntungkan kita berdua. Apa yang Anda katakan tentang itu? Ya. Tak ada lagi bambu, maka tak ada lagi seruling yang dimainkan. Ketika tidak ada seorang pun yang menindaklanjuti kasus tersebut. Dalam 2-3 hari, kasus yang diajukan akan tertutup. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sekarang wajib bagi Anda untuk percaya kepada saya. Anda tidak punya pilihan lain selain itu. Gadis itu akan pergi ke kantor polisi dan mengambil namaku. Dan aku akan mengambil namamu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau bisa mengambil namaku? Katakan apapun Amtul Bu. Kita telah menjadi paksaan satu sama lain. Saya telah memberikanmu uang yang seharusnya saya berikan. Saya tidak bisa membantu Anda lagi. Anda pergi sekarang juga. Dan bagaimanapun juga, pekerjaan yang kuberikan padamu tidak kamu kerjakan. Apa yang aku katakan padamu? Aku memintamu untuk membawa Momina pergi dari kehidupan. Tapi kepengecutanmu telah menjadikan Momina bagian dari kehidupan Arham selamanya. Kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan padamu. Arham. Ini. Kamu tahu apa momen terburuk dalam hidupku? Semua keraguan itu tampak seperti ilusiku. Kamu telah mengubah semuanya menjadi kenyataan. Aku tidak akan meninggalkannya. Arham, tidak seperti itu. Kamu salah paham. Apa yang harus saya lakukan terhadap Anda? Semoga hatiku menemukan kedamaian. Wajah ibu yang manakah ini? Dalam permusuhan terhadap Momina, Anda dapat mencapai tingkat ini. Tidak seperti ini. Kebenaran ada di depanku.
Apa yang sudah ibu lakukan? Arham, Arham meninggalkannya. Saya katakan, Arham, tinggalkan dia. Arham, tinggalkan dia. Arham, Arham, tinggalkan dia. Arham, demi Tuhan, tinggalkan dia. Aku bilang, tinggalkan dia. Aku bilang, tinggalkan dia. Aku bilang, tinggalkan dia. tidak. Mama. Berikan aku senjata ini. Ibu, berikan aku senjata ini. Aku bilang, kamu pergi dari sini. Maksudku, berikan aku senjatanya. Aku bilang, pergilah. Aku akan pergi. Berikan senjata. Aku tidak akan memberikannya. Aku bilang, pergilah. Pergi sekarang, saudara laki-laki. Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Arham, ibu, apa yang ibu lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Kasit sungguh malang. Dia sangat malang. Aku tidak menyuruhmu untuk bersabar. Karena susah sabar sama orang yang matinya kayak gitu. Bahkan jika waktu berlalu, hari, bulan, minggu, tahun, kematian yang ditulis dari tangan orang lain, rasa sakit itu tidak pernah hilang. Keinginan itu tetap ada, berdoa saja. Tuhan memberinya kesabaran. Dia sangat cemas di sini. Mungkin dia menemukan kedamaian di sana. Jika memungkinkan, memaafkannya. Aku memaafkannya. Semoga kamu berumur panjang. Semoga kamu tetap bahagia. Anak-anak seperti kamu adalah alasan orang tua mereka diampuni Tuhan. Kalau ayah lemah, siapa yang akan merawat ibu? Dia membutuhkan keberanian kita sekarang. Silakan. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi. Anda hanya akan mengatakan apa yang saya minta.
Ini adalah kasus pembelaan diri. Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Dilakukan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Apa kabarmu? Aku ada di depanmu, seperti apa adanya aku. Aku berpikir dari tadi malam. Anda belum pernah membunuh kecoa seumur hidup Anda. Bagaimana Anda membunuh orang yang masih hidup? Bagaimana? Dan mengapa? Aku seorang ibu, Avan. Apapun yang kulakukan karena cinta pada anakku. Tak ada yang lain. Jika sesuatu terjadi padanya, lalu aku tidak dapat melihat apa yang terjadi di depanku. Tidak. Tidak mungkin saya telah melihatnya. Apapun yang kulakukan atas dasar cinta anakku. Tak ada yang lain. Betapa anehnya. Aku, yang selalu memikirkan Arham, paling berbeda, paling istimewa. Dia berdiri seperti orang biasa hari ini. Karena aku, hanya untukku, apa yang saya lakukan? Cintaku sudah membuat Arhamku menundukkan kepalanya. Cukup. Ini pasti sudah terjadi. Ini pasti akan terjadi suatu hari nanti. Terkadang, ketika cahaya terlalu terang, benda-benda di sekitar kita tampak berkabut. Cinta Amtul adalah seperti cahaya terang itu, yang membuatnya tidak melihat apapun di sekitar Arham. Cinta ketika melampaui batas dan menjadi bergairah. Maka hal ini terjadi sayang. Lalu ini terjadi. Mengapa Anda datang ke sini? Pergilah, aku tidak ingin bertemu siapapun. Bahkan aku pun tidak. Saya tidak ingin bertemu siapapun. Kenapa kamu marah padaku? Saya juga merasa sakit hati seperti Anda. Jangan berpikir seperti itu. Bukankah penderitaanmu dan rasa sakit juga milikku? Tidak, Momina. Penderitaanku, rasa sakitku, tidak mungkin menjadi milikmu. Apa yang ibu lakukan padamu? Dia mendapat hukuman. Kamu seharusnya senang. Apa? Selama ini kau tidak mengerti aku? Itu saja. Kau menjatuhkanku dari ketinggian, Arham. Bahwa saya telah kehilangan semua kata-kata. Aku tidak menginginkan simpati siapapun. Aku tidak menginginkan simpati. Penghiburan. Kamu pergi dari sini. Semua ini terjadi karena aku. Kalau saja aku mendengarkan ibu, dia pasti ada di sini bersamaku. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Tapi aku selalu berkata padamu, Arham, bahwa hubungan seorang ibu adalah yang utama dan paling utama.
Anda telah menyadarinya hari ini. Namun dengan cara yang salah. Apapun yang dilakukan ibu adalah reaksi atas tindakanku, Momina. Dia tidak ingin aku pergi darinya, tapi aku pergi darinya. Dia dalam cintamu. Karena kekeras kepalaanku, ibuku kini mendekam di balik jeruji besi. Sekarang beritahu, penyesalanku, rasa bersalahku. Apakah itu salah? Tidak. Kamu mungkin memaafkan dirimu sendiri, Arham. Tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा याद भुलानिया हो हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे सजना वे Kamu di sini. Aku tidak bisa berbicara dengan Arham untuk waktu yang lama. Aku khawatir. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk berbicara dengannya. Itu bagus. Tapi kamu mau pergi kemana? Anda tidak mau duduk? Apa itu? Kau nampak kesal menurutku. Apakah Arham mengatakan sesuatu? Tidak. Aku pergi saja, Ibu. Haruskah saya mengatakan satu hal? Ya. Anda juga bisa mengatakan. Banyak hal telah berubah dalam hidup. Rumah ini milikmu, Momina. Jika memungkinkan, lupakan masa lalu. Anda harus kembali ke rumah ini. Aku telah melupakan masa lalu. Rumah ini milikku. Saya akan melupakan ini juga. Bisakah saya berbicara dengan kamu? Katakan. Sudah begitu banyak hari, kami tidak mengatakan apapun satu sama lain. Tidak ada yang baik atau buruk. Di matamu aku mendapatkan perasaan tersesat. Dan aku tahu bahwa perasaan ini tidak membiarkanmu hidup dan tidak pula membiarkanmu mati. Jika untuk kembali atau untuk bergabung dalam hubungan, Anda menemukan solusinya, maka jangan biarkan egomu menghalangi. Ego ini merampas segalanya dari manusia. Dari emosi dan juga cinta. Dan kemudian hanya penyesalan yang tersisa. Terima kasih banyak, Momina, untuk memahami saya. Saya harus pergi sekarang. Nona, ini sarapan Anda. Aku tidak percaya.
Bagaimana ini bisa terjadi pada Bibi? Ibu juga pasti tidak percaya. Itu yang terjadi padanya. Apakah Anda berbicara dengan polisi atau pengacara? Sudahkah Anda menyewa seorang pengacara? Kalau kamu bilang, aku akan bicara. Saya punya satu pengacara yang saya kenal dan dia ahli dalam pekerjaannya. Mungkin dia akan mengubah arah kasus ini. Saya tidak tahu tentang hal itu. Kamu sedang bicara dengan siapa? Tetapi ayah dan Arham menghubungi orang yang berbeda. Kami ingin ibu dibebaskan dengan jaminan untuk saat ini. Dalam kondisi apa dia nantinya? Bagaimana dia tinggal di sana? Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir. Dan apapun yang Bibi lakukan, dia melakukannya untuk membela diri. Dan inilah hukuman bagi pelakunya. Jika Bibi tidak melakukannya, orang lain pasti sudah membunuh dia. Tetapi, saya tidak mengerti satu hal, yaitu, sampai sekarang, Paman Afan punya tidak ditebus Bibi. Mama tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Tapi tetap saja, Paman Afan dan Arham seharusnya melakukan sesuatu. Ibu melakukan segalanya untuk dirinya sendiri. Pergi ke kantor polisi dan mengaku. Omong-omong, aku akan bertemu Bibi. Maukah kamu pergi denganku? Dengan hak apa aku harus pergi bersamamu? Dokumen perceraian ada di kamarku. Apakah kamu sudah menandatangani surat-surat itu? Apakah kamu sudah menerima perceraian itu? Katakan padaku. Tidak. Kalau begitu, semua hak tetap ada. Aku akan bertanya lagi, maukah kau ikut denganku? Oke. Mengapa Anda datang ke sini? Untuk bertemu denganmu. Apakah kamu mengasihani aku? Aku datang untuk menuntaskan kewajibanku, Bibi. Ini bukan kewajiban Anda, dan saya tidak membutuhkannya. Dipahami. Anda tidak perlu datang ke sini lagi. Bibi, bagimu, setiap hubungan itu ada kebutuhannya. Namun aku ingat hutang dan kewajibanku. Kau sendiri yang mengurus masalah Arham. Anda telah memberinya kehidupan baru, dan dia telah memberiku satu. Bagiku, setiap hubungan Arham dibangun melalui dirimu. Arham ada melalui dirimu. Miliknya adalah milikku, atau tidak. Tapi dia akan selalu menjadi milikmu. Itulah sebabnya, hatiku akan selalu berhutang pada kalian berdua. Aku pergi sekarang. Saudari, apakah sesuatu terjadi pada saudara Arham?
Itu dia. Saya mengajaknya untuk datang dan makan siang bersama kami. Namun, dia menolak. Kamu tahu dia sendirian di rumah. Siapa yang akan menjaganya? Saya khawatir padanya. Abir, dia pasti sedang sibuk di suatu tempat. Kalau dia sedang sibuk, pasti dia cerita ke aku. Lalu mengapa kau bertanya padaku? Tanyakan saja sendiri padanya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Dia tidak pernah marah seperti ini padamu. Untuk marah padaku, dia tidak punya satu tapi 1000 alasan. Apa yang terjadi, suster? Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu? Katanya, apapun yang terjadi. Saya adalah alasan di balik semuanya. Hanya aku. Apa yang terjadi? Dengarkan aku. Jangan khawatir. Bibi akan segera dibebaskan dengan jaminan. Insya Allah dia akan segera pulang. Arham, kamu harus bicara dengan keluarga Kasid. Jika mereka mengambil kembali kasus tersebut atau buat kesepakatan di luar pengadilan dengan kami, maka kasusnya akan selesai. Bagaimana ini bisa terjadi? Maksudku, apa yang harus saya bicarakan? Segala sesuatu ada harganya. Anda bisa memberikan uang kepada keluarga Kasid dan menghabisinya. Apakah menurut Anda semudah itu? Tidak semudah itu, tetapi tidak juga terlalu sulit. Aku tidak tahu. Sampai kemarin, tidak ada yang tampak sulit bagi saya. Tapi semuanya kacau, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan membuat dirimu sendiri-sendirian. Kami semua bersama Anda. Dan saya jamin Momina akan bersama Anda. Anda bicara padanya sekali saja. Dia akan membawamu keluar dari masalah ini.